Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arija dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, kelas semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal pertemuan pertama yang berjudul Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik pada putusan nomor 384 garing Pitsus garing 2015 garing PN Mataram. Dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini pembahasannya adalah tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 310. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu secara lisan, yakni pencemaran nama baik yang diucapkan, dan secara tertulis, yakni pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Bahwa dalam pencemaran nama baik terdapat beberapa catatan penting yang di dalamnya, yaitu delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Putusan hakim dalam perkara nomor 384 garing Pit.Sus garing 2015 garing PN MTR yang dalam kasus seorang bernama Furqon Firmansyah memposting sebuah video di grup media sosial Facebook sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda-beda. Postingan tersebut tentang Ketua Badan Provinsi Pariwisata Daerah atau BPPD NTB yang pada pokoknya tentang promosi pribadi Ketua BPPD NTB. Perbedaan boarding pas tiket antara pengurus BPPD NTB dan sales manager dan pernyataan korupsi terhadap Ketua BPPD NTB yang pada akhirnya memicu opini publik yang tidak objektif. Postingan tersebut dituangkan ke dalam bentuk postingan dokumen elektronik yang disebarkan ke grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB. Namun setelah Taufan Rahmadi selaku Ketua BPPD NTB mengetahui hal tersebut, ia berpendapat bahwa apa yang diasumsikan oleh Furqon si yang memposting tersebut tidak benar, sehingga ia tidak nyaman dan keberatan terhadap postingan Furqon terkait dirinya yang diduga korupsi. Pada akhirnya, ia melaporkan perbuatan Furqon kepada pihak yang berwajib dan proses sampai ke pengadilan. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum Furqon Ermansyah terdakwa bernama Furqon Ermansyah didakwa telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara 10 bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota. Berdasarkan putusan hakim nomor 384 garing Pitsus garing 2015 garing PN MTR pada poin pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Poin yang kedua, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Furqon Ermansyah selama 10 bulan. Penerapan pidana 10 bulan oleh hakim ternyata tidak sama dengan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Yang ketiga, putusan hakim, penetapan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim dalam
dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Putusan Pengadilan Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN-MTR. Pemidanaan adalah suatu proses. Dalam sebuah proses itu berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pertimbangan hakim sangatlah penting untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa serta untuk mengetahui berat ringannya hukuman yang didasarkan pada fakta dan keyakinan hakim selama di persidangan. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Berdasarkan pertimbangan hakim pada perkara nomor 384/Pid.Sus/2015/PN-MTR sebagai dasar keyakinan dan tindakannya kesalahan pada diri terdakwa, pertama-tama hakim merumuskan unsur-unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun unsur pasal 27 ayat 3 ialah diantaranya unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Kesimpulannya adalah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam putusan nomor 384/Pid.Sus/2015/PN-MTR adalah hakim menerapkan pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan ancaman pidana 6 tahun sebagaimana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan putusan ini dijatuhkan dengan pidana percobaan yaitu 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Selain itu, di dalam putusan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah 2.500. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.